Hari itu, aku datang ke gedung pernikahan dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Tanganku masih menggenggam map berisi surat yang ingin kuberikan kepada suamiku. Aku percaya, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku yakin, suamiku tidak mungkin menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Namun saat pintu aula terbuka, duniaku seakan berhenti berputar. Di atas pelaminan, suamiku sedang tersenyum bahagia. Di sampingnya, berdiri perempuan yang selama ini kupanggil sahabat. Orang-orang bertepuk tangan. Mereka mengucapkan selamat. Sementara aku hanya mampu berdiri mematung. Belum sempat aku melangkah, sahabatku menatapku sambil tersenyum sinis. Lalu berkata lantang di depan semua tamu, "Maaf ya, mulai hari ini aku yang jadi istri resminya." Suamiku hanya diam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada rasa bersalah. Air mataku langsung jatuh. Kupikir penghinaan itu sudah menjadi akhir penderitaanku. Ternyata, baru beberapa detik kemudian, seorang wanita tua berlari ke pelaminan. Plak! Tamparan keras mendarat di wajah suamiku. Seluruh tamu langsung terdiam. Wanita itu menunjuk wajahnya sambil berteriak, "Dasar laki-laki tidak tahu malu. Berani menikah lagi padahal rahasia busukmu selama ini aku yang tutupi." Suasana pernikahan mendadak berubah kacau. Dan setelah rahasia itu terbongkar, tidak ada seorang pun yang mampu membela suamiku. Kalau kalian berada di posisiku, masihkah kalian sanggup memaafkan pengkhianatan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut ke cerita, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau sahabat sendiri diam-diam merebut pasangan kalian, apakah kalian masih bisa memaafkannya? Atau memilih memutus hubungan untuk selamanya? Undangan yang menghancurkan hatiku. Namaku Aurel. Kalau ada yang bertanya, apa rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling kita percaya sekaligus? Aku hanya bisa menjawab, rasanya seperti kehilangan rumah ketika hujan paling deras datang. Kau tidak punya tempat untuk pulang. Dan hari itu, aku kehilangan suami, sekaligus sahabat terbaikku. Semuanya bermula 3 hari sebelumnya. Aku sedang bekerja di sebuah butik kecil di pusat kota. Sejak suamiku, Raka, sering dinas keluar kota, aku memilih lebih banyak menghabiskan waktu dengan bekerja agar pikiranku tidak kosong. Sudah hampir 2 bulan kami jarang bertemu. Setiap kali kutanya kapan pulang, jawabannya selalu sama. Masih ada proyek. Masih banyak pekerjaan. Sabar ya. Aku mempercayainya. Karena selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah menemukan alasan untuk meragukan suamiku. Siang itu, seorang kurir datang membawa sebuah amplop berwarna putih. "Bu Aurel." "Iya. Ini ada undangan." Aku menerimanya sambil tersenyum. Kupikir undangan pernikahan teman lama. Namun ada yang aneh. Di bagian depan hanya tertulis, "Kehadiran Anda sangat kami harapkan." Tidak ada nama pengantin. Tidak ada nama keluarga. Aku mengernyit. Mungkin salah cetak. Batinku. Sepulang kerja, aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada kartu undangan berwarna emas. Tempatnya sangat mewah. Salah satu hotel terbesar di kota kami. Tanggal acaranya besok siang. Namun sekali lagi, tidak ada nama mempelai. Aku sempat ingin menghubungi sahabatku, Maya. Biasanya kami selalu datang bersama kalau ada undangan.
Aku langsung meneleponnya. Assalamualaikum. Namun panggilanku tidak diangkat. Aku mencoba lagi malam harinya. Tetap tidak aktif. Aku mulai heran. Karena Maya hampir tidak pernah mematikan ponselnya. Maya bukan sekadar sahabat. Kami berteman sejak SMP. Kami kuliah bersama. Bahkan, saat aku menikah dengan Raka 5 tahun lalu, Maya menjadi pendamping pengantinku. Dia yang membantuku memilih gaun. Dia yang menangis paling keras ketika ijab kabul selesai. Dia pernah memelukku sambil berkata, "Kalau suatu hari kamu sedih, aku akan selalu ada." Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang, karena aku benar-benar percaya padanya. Malam itu, aku kembali mencoba menghubungi suamiku. Telepon baru diangkat setelah beberapa kali berdering. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar terburu-buru. Mas lagi sibuk? Iya. Besok pulang? Mungkin belum. Aku sedikit kecewa. Oh. Loh, kenapa? Enggak apa-apa. Mas benar-benar belum bisa pulang? Iya. Masih ada urusan. Aku mengangguk pelan meski dia tidak bisa melihatku. Ya sudah. Hati-hati ya. Iya. Telepon ditutup. Entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Keesokan harinya, aku memutuskan tetap datang ke acara yang tertera di undangan. Kupikir, mungkin bisa sekalian menghilangkan rasa penasaranku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Tidak terlalu mencolok. Aku juga membawa sebuah map. Isinya beberapa dokumen yang sebenarnya ingin kubicarakan dengan suamiku. Tentang rencana membeli rumah kecil. Aku berharap, kalau dia pulang minggu depan, kami bisa mulai hidup lebih tenang. Aku sama sekali tidak tahu bahwa rumah tangga kami justru akan berakhir hari itu. Saat tiba di hotel, aku mulai merasa ada yang aneh. Dekorasinya sangat megah. Bunga putih memenuhi lorong. Musik pernikahan terdengar lembut. Para tamu datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku berjalan menuju aula. Masih tersenyum. Masih tidak curiga. Seorang penerima tamu mempersilahkanku masuk. Silakan, Bu. Terima kasih. Aku melangkah perlahan. Namun, begitu pintu aula terbuka, langkahku langsung terhenti. Map yang kupegang jatuh ke lantai. Mataku membelalak. Napas terasa sesak. Di atas pelaminan, berdiri seorang pria yang sangat kukenal. Dia tersenyum sambil mengenakan jas pengantin berwarna putih. Pria itu adalah suamiku, Raka. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan yang memakai gaun pengantin mewah. Perempuan itu tersenyum bahagia sambil menggenggam tangan Raka. Saat wajahnya terlihat jelas, seluruh tubuhku langsung gemetar. Dia adalah Maya. Sahabat yang selama ini kuanggap seperti saudara kandung. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak mampu bergerak. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Namun beberapa detik kemudian, Maya melihat ke arahku. Dia tersenyum tipis. Lalu berjalan turun dari pelaminan. Berhenti tepat di depanku. Di depan seluruh tamu undangan. Dengan suara lantang yang terdengar ke seluruh ruangan. Dia berkata, "Terima kasih sudah datang, Aurel. Sekarang kamu bisa lihat sendiri. Mulai hari ini, aku yang menjadi istri Raka." Seluruh tamu langsung menoleh ke arahku. Ruangan mendadak sunyi. Sementara suamiku hanya berdiri diam. Tidak membantah. Tidak menjelaskan. Dan tidak sedikit pun berusaha menghampiriku. Saat itulah, aku sadar. Undangan tanpa nama itu
Bukan sebuah kesalahan, melainkan undangan yang sengaja dikirim, agar aku menyaksikan sendiri bagaimana suami dan sahabatku menghancurkan hidupku. Aku diusir dari pernikahan suamiku sendiri. Tubuhku membeku. Aku bahkan lupa cara bernapas. Suara musik pernikahan masih terdengar lembut. Para tamu masih duduk di kursi mereka. Namun bagiku, semua suara seolah menghilang. Yang kulihat hanya dua orang. Suamiku dan sahabatku. Dua orang yang paling kupercaya. Kini berdiri berdampingan di atas pelaminan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menatap Raka. Berharap dia akan turun. Menjelaskan semuanya. Mengatakan kalau ini hanya kesalahpahaman. Atau mungkin sebuah sandiwara. Namun harapan itu perlahan hancur. Karena Raka hanya menundukkan kepala. Dia tidak menghampiriku. Tidak memanggil namaku. Bahkan tidak berani menatap mataku. Aku berjalan perlahan ke arah pelaminan. Setiap langkah terasa sangat berat. Beberapa tamu mulai berbisik. Itu siapa? Kayaknya kenal sama pengantin. Lihat, dia menangis. Bisikan mereka menusuk telingaku. Namun aku tidak peduli. Aku hanya ingin satu jawaban. Aku berhenti tepat di depan Raka. Mas. Suaraku bergetar. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Aurel. Hanya itu. Hanya namaku. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Aku menatap matanya. Ini semua apa? Dia menghela napas panjang. Aku. Belum sempat dia melanjutkan, Maya langsung menyela. Aurel. Aku menoleh. Aku rasa kamu nggak perlu bikin keributan di sini. Aku memandangnya tidak percaya. Kamu bilang apa? Dia tersenyum tipis. Hari ini hari bahagia kami. Tolong hargai. Dadaku seperti diremas. Hari bahagia mereka? Di atas kehancuran hidupku? Aku kembali menatap Raka. Mas. Iya. Kamu masih suamiku. Raka memejamkan mata. Aurel. Tolong dengarkan aku. Dengarkan apa? Semuanya sudah terjadi. Kalimat itu membuat kakiku hampir lemas. Jadi, dia mengakuinya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku mengeluarkan dompet dari tasku. Lalu memperlihatkan cincin pernikahan yang masih kupakai. Mas. Kita belum bercerai. Ruangan langsung mulai gaduh. Beberapa tamu saling berpandangan. Apa? Belum cerai. Serius. Aku melanjutkan. Buku nikah kita masih ada. Statusku masih istrimu. Lalu ini pernikahan apa? Raka menundukkan kepala. Tidak menjawab. Tiba-tiba, ibu mertua menghampiri kami. Wajahnya terlihat kesal. Aurel. Aku menoleh. Ibu. Ngapain kamu datang ke sini? Aku hampir tertawa. Bu. Saya ini istri Raka. Beliau langsung menunjuk pintu keluar. Kamu pulang saja. Aku menggeleng pelan. Kenapa saya harus pulang? Karena acara ini bukan tempatmu. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kecewa. 5 tahun aku mengabdi sebagai menantu. Hari ini, aku diusir dari suamiku sendiri. Aku mencoba tetap tenang. Bu. Iya. Saya cuma ingin penjelasan. Beliau langsung membentak. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu sudah tidak cocok dengan Raka. Aku mengernyit. Siapa yang bilang? Ibu. Aku tersenyum pahit.
Sejak kapan keputusan rumah tangga saya ditentukan orang lain? Beliau langsung kehilangan kesabaran. Aurel, jangan mempermalukan keluarga kami. Aku memandang beliau dengan mata berkaca-kaca. Yang mempermalukan keluarga? Bukan saya, tapi orang yang menikah lagi saat masih punya istri. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel. Ada yang merekam. Ada yang saling berbisik. Suasana resepsi berubah menjadi sangat tegang. Maya mulai gelisah. Dia menarik lengan Raka. Sayang, ayo masuk. Namun Raka masih berdiri diam. Tatapannya kosong. Seolah baru menyadari besarnya kesalahan yang telah dilakukan. Aku kembali berkata, Mas. Iya. Lihat mataku. Raka perlahan menatapku. Apa selama 5 tahun aku pernah menyakitimu? Dia menggeleng pelan. Apa aku pernah mengkhianatimu? Dia kembali menggeleng. Lalu kenapa? Air matanya mulai menggenang. Namun, tetap saja dia tidak menjawab. Saat itulah, Maya tiba-tiba memegang lenganku. Cukup. Aku menepis tangannya perlahan. Jangan sentuh aku. Dia mendekat sambil berbisik. Kalau kamu masih punya harga diri, pergilah. Aku menatapnya tajam. Yang seharusnya malu itu kamu. Kamu sahabatku. Bukan perempuan yang merebut suamiku. Wajah Maya langsung berubah merah. Belum sempat dia membalas. 2 orang petugas keamanan hotel datang menghampiri. Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu keluar. Aku menatap mereka. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya meminta penjelasan dari suami saya. Namun ibu mertuaku langsung berkata, usir dia. Dia mengganggu acara. Petugas mulai mendekat. Aku mundur selangkah. Air mataku terus mengalir. Aku tidak menyangka. Hari ini, aku bukan hanya dikhianati, tetapi juga diusir dari pernikahan suamiku sendiri. Tepat ketika salah satu petugas hendak memegang lenganku, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari arah pintu masuk. Jangan sentuh dia. Semua orang langsung menoleh. Seorang wanita tua berjalan cepat menuju pelaminan. Wajahnya penuh amarah. Tanpa berkata apapun, ia langsung menghampiri Raka. Lalu, plak. Tamparan keras mendarat di pipi suamiku. Seluruh tamu berdiri kaget. Suasana resepsi berubah kacau. Wanita itu menunjuk wajah Raka sambil berteriak. Dasar laki-laki tidak tahu malu. Berani menikah lagi? Padahal rahasia busukmu selama ini aku yang tutupi. Ucapan itu membuat seluruh aula mendadak sunyi. Dan aku tahu, hari itu baru saja dimulai. Tamparan yang membuat semua orang terdiam. Plak. Suara tamparan itu menggema di seluruh aula. Musik pernikahan langsung dihentikan. Para tamu berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju kepada wanita tua yang baru saja menampar suamiku. Raka memegang pipinya. Matanya membelalak. Ibu Ratna. Aku ikut terkejut. Aku mengenal wanita itu. Beliau adalah mantan guru SMA kami. Guru yang sangat dihormati. Beliau juga orang yang sejak kecil sudah mengenal keluarga Raka. Namun, aku sama sekali tidak mengerti mengapa beliau datang ke sini. Beliau menatap Raka dengan mata merah. Dulu, Ibu bangga sama kamu. Karena kamu terlihat sopan, rajin, dan bertanggung jawab. Tapi hari ini, Ibu malu pernah mengenal laki-laki seperti kamu. Raka menundukkan kepala. Ibu. Jangan panggil saya Ibu.
Bentakan itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Maya mulai panik. Dia mendekati wanita itu. "Maaf, Bu. Mungkin ada salah paham." Wanita itu langsung menoleh. "Salah paham?" "Iya." Beliau tertawa sinis. "Yang salah paham justru kamu." Maya mulai kehilangan senyum. "Apa maksud Ibu?" Wanita itu menunjuk ke arahku. "Kamu tahu perempuan itu?" Maya menjawab pelan. "Itu mantan istrinya." Belum sempat kalimatnya selesai, wanita itu kembali membentak. "Bukan mantan. Dia masih istri sah Raka." Suasana langsung gaduh. "Astagfirullah. Belum cerai? Serius? Tapi ini akad nikah." Bisik-bisik tamu semakin keras. Aku berdiri mematung. Air mataku masih terus mengalir. Namun kali ini, bukan hanya aku yang terkejut. Semua orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Raka mencoba mendekati wanita itu. "Ibu Ratna, tolong. Jangan di sini." Beliau langsung menepis tangan Raka. "Kenapa? Takut malu? Kamu tidak malu saat mempermalukan istrimu sendiri?" Raka kembali terdiam. Ibu mertuaku mulai ikut bicara. "Bu Ratna, ini urusan keluarga. Tolong jangan ikut campur." Wanita itu langsung menatap tajam. "Justru karena saya tahu semuanya, saya datang." Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Aku sendiri mulai bingung. Apa yang sebenarnya beliau ketahui? Beliau membuka tas kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat. Map itu terlihat cukup tebal. Raka langsung terlihat panik. "Ibu, tolong jangan." Wanita itu mengangkat map tersebut tinggi-tinggi. "Kenapa? Takut rahasiamu terbongkar?" Maya mulai menggenggam tangan Raka. "Sayang, rahasia apa?" Raka tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Aku memperhatikan semuanya. Selama 5 tahun menikah, aku belum pernah melihat Raka setakut ini. Tangannya gemetar. Keringat mulai membasahi dahinya. Seolah map itu berisi sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Wanita itu menatap seluruh tamu. "Ladies and gentlemen, hari ini saya datang bukan untuk merusak pesta. Tapi saya tidak sanggup melihat seorang perempuan yang masih menjadi istri sah dipermalukan seperti ini." Semua tamu mulai mengangguk. Beliau melanjutkan. "Saya sudah diam terlalu lama. Hari ini, saya memilih berkata jujur." Beliau membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen. Beliau mengangkat salah satunya. Ini adalah salinan buku nikah Raka dan Aurel. Semua tamu langsung menoleh kepadaku. Beliau kembali mengangkat dokumen lain. Dan ini adalah surat yang membuktikan. Hingga pagi tadi, tidak pernah ada putusan cerai yang berkekuatan hukum. Ruangan langsung heboh. Ya Allah. Berarti statusnya masih suami istri. Maya mulai mundur beberapa langkah. Wajahnya kehilangan warna. Dia menoleh kepada Raka. "Kamu bilang kalian sudah resmi berpisah." Raka tetap diam. "Kamu bilang semua surat cerai sudah selesai." Masih tidak ada jawaban. Air mata Maya mulai mengalir. "Kamu bohong." Raka menutup wajahnya. Namun, beliau belum selesai. Wanita itu kembali mengeluarkan satu amplop putih. "Kalau itu belum cukup, saya masih punya satu bukti lagi." Raka langsung berteriak.
Jangan. Suara itu membuat seluruh aula kembali hening. Aku belum pernah melihat suamiku kehilangan kendali seperti itu. Wanita tersebut memandang Raka dengan kecewa. Kamu tahu kenapa saya menyimpan semua ini? Raka menunduk. Karena saya berharap kamu akan jujur kepada istrimu. Tapi ternyata kamu memilih menghancurkan dua perempuan sekaligus. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Dua perempuan. Aku dan Maya. Meskipun Maya telah mengkhianatiku, aku mulai sadar. Bisa jadi, dia juga telah dibohongi. Wanita itu perlahan membuka amplop terakhir. Semua tamu menahan napas. Beliau berkata dengan suara lantang. Di dalam amplop ini ada bukti bahwa selama berbulan-bulan, Raka menjalani kehidupan ganda. Dan bukan hanya Aurel yang dibohongi, tetapi juga Maya. Maya langsung menatap Raka dengan wajah penuh ketakutan. Sementara aku mulai menyadari bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan ternyata jauh lebih besar daripada sekadar pengkhianatan. Sahabatku mulai panik. Seluruh aula berubah menjadi sangat sunyi. Tak ada lagi suara musik. Tak ada lagi tepuk tangan. Semua tamu hanya menatap map dan amplop yang berada di tangan Bu Ratna. Maya mulai menggenggam erat lengan Raka. Tangannya gemetar. Raka. Suaranya lirih. Apa yang sebenarnya disembunyikan? Raka masih diam. Dia tidak berani menatap siapapun. Bu Ratna menghela napas panjang. 5 bulan lalu, Raka datang menemui saya. Semua tamu langsung memperhatikan. Dia meminta saya menjadi saksi bahwa rumah tangganya sudah berakhir. Aku langsung mengernyit. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu. Beliau melanjutkan. Tapi saya menolak. Karena saya tahu kalian masih sah sebagai suami istri. Aku menutup mulutku. Dadaku kembali sesak. Maya mulai mundur beberapa langkah. Raka. Kamu bilang semua keluarga sudah tahu. Raka memejamkan mata. Kamu juga bilang istrimu sudah setuju berpisah. Masih tidak ada jawaban. Air mata Maya mulai mengalir deras. Jawab aku. Bentaknya. Namun Raka tetap membisu. Aku memperhatikan wajah Maya. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang tadi memenuhi wajahnya benar-benar hilang. Kini yang tersisa hanyalah kepanikan. Dia menoleh kepadaku. Aurel. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak tahu. Aku menghela napas pelan. Benarkah? Dia langsung mengangguk. Demi Allah. Aku benar-benar percaya kalian sudah resmi bercerai. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih terlalu terluka untuk mempercayai siapapun. Namun Bu Ratna kembali berbicara. Maya. Iya, Bu. Kamu memang dibohongi. Tapi beliau berhenti sejenak. Ada satu hal yang tetap menjadi kesalahanmu. Maya mengangkat wajahnya. Apa itu? Kamu tidak pernah sekalipun mencoba memastikan kepada Aurel. Ruangan kembali hening. Bu Ratna melanjutkan. Kalau benar kamu sahabatnya, kenapa tidak pernah bertanya langsung? Maya langsung terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Aku takut. Takut kehilangan Raka. Kalimat itu membuat seluruh tamu menggeleng kecewa. Aku menggigit bibir. Hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku marah. Di sisi lain, aku melihat sahabatku sendiri kini hancur oleh kebohongan yang ia pilih untuk percaya. Aku berkata pelan. Maya. Dia mengangkat wajahnya. Waktu kamu mulai dekat dengan Raka, kenapa kamu menjauh dariku?
Dia menangis semakin keras. Aku malu. Malu karena aku mulai menyukai suamimu. Dadaku terasa seperti ditusuk. Jadi, perasaannya itu memang nyata. Bukan baru kemarin. Aku berusaha menjauh supaya rasa itu hilang. Tapi Raka terus menghubungiku. Semua orang langsung menoleh ke arah Raka. Maya melanjutkan sambil menangis. Dia bilang, "Kalian cuma tinggal menunggu surat cerai." Dia bilang kalian sudah tidak serumah. Dia bilang, "Kamu sudah punya laki-laki lain." Aku langsung membelalakan mata. Apa? Maya mengangguk. Itu yang dia ceritakan. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak pernah menyangka suamiku tega memfitnahku seperti itu. Bu Ratna langsung membuka amplop terakhir. Di dalamnya terdapat beberapa lembar hasil cetak percakapan. Beliau menyerahkannya kepada Maya. "Baca." Maya membacanya perlahan. Wajahnya semakin pucat. Di sana terlihat percakapan Raka dengan orang lain. Salah satu pesannya berbunyi, "Yang penting Maya percaya dulu. Soal Aurel nanti belakangan." Tangan Maya langsung gemetar. Ia membalik halaman berikutnya. Ada pesan lain. Kalau dia tanya, bilang saja semua urusan cerai sudah selesai. Tangis Maya pecah. Dia menoleh ke arah Raka. "Kamu membohongiku juga." Raka masih membisu. Salah satu tamu berdiri sambil menggeleng. "Ya Allah. Berarti dua-duanya dibohongi." Tamu lain ikut berbisik. "Laki-laki ini keterlaluan. Bukan cuma mengkhianati istrinya, tapi juga membohongi calon istrinya." Suasana aula berubah menjadi penuh kecaman. Tidak ada lagi yang memberi selamat. Semua mata kini memandang Raka dengan rasa kecewa. Maya perlahan melepas cincin yang baru saja dipakaikan di jarinya. Tangannya gemetar hebat. Dia menatap Raka sambil menangis. "Kalau sejak awal kamu bisa bohong sebesar ini, bagaimana aku bisa percaya padamu seumur hidup?" Raka mencoba mendekat. "Maya, jangan sentuh aku," bentaknya sambil mundur. Untuk pertama kalinya, sahabatku yang tadi berdiri angkuh di pelaminan, kini menangis sendirian di depan ratusan tamu. Namun, di saat semua mengira rahasia itu sudah selesai terbongkar, Bu Ratna mengeluarkan satu map hitam yang sejak tadi belum dibuka. Beliau menatap Raka dengan wajah penuh kecewa. 5 tahun aku menyimpan ini, hanya karena aku berharap kamu berubah." Raka langsung pucat. "Ibu, tolong." Bu Ratna menggeleng. "Tidak. Karena kalau map ini kubuka, semua orang akan tahu bahwa kebohonganmu ternyata dimulai jauh sebelum kamu menikahi Aurel." Aku langsung membeku. Jantungku berdegup sangat kencang. Apalagi yang selama ini tidak ku ketahui? Dan mengapa semua orang tampak begitu ketakutan melihat map hitam itu? Rahasia pernikahan yang selama ini disembunyikan. Tanganku mulai dingin. Mataku terus tertuju pada map hitam yang dipegang Bu Ratna. Entah mengapa, aku merasa isi map itu akan menghancurkan semua kenangan yang selama ini masih kucoba pertahankan. Raka berdiri dengan wajah pucat. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Dia melangkah cepat menghampiri Bu Ratna. "Ibu, tolong. Jangan buka itu." Bu Ratna menatapnya dengan tatapan kecewa. "Kenapa? Takut semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya?" Raka menundukkan kepala. Tidak mampu menjawab. Seluruh tamu mulai berkerumun. Beberapa bahkan menghentikan makan mereka. Semua perhatian kini hanya tertuju kepada kami. Aku masih mencoba memahami semuanya. Selama 5 tahun menikah,
Aku mengenal Raka sebagai laki-laki yang pendiam, rajin beribadah, disukai tetangga, hormat kepada orang tua. Apa mungkin selama ini aku hanya mengenal topengnya? Bu Ratna membuka map hitam itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, beberapa surat, dan sebuah flash disk kecil. Beliau mengangkat salah satu dokumen. Ini adalah surat yang pernah dibuat Raka 3 tahun lalu. Aku mengernyit. 3 tahun lalu. Iya. Itu berarti setelah kalian menikah. Dadaku mulai berdebar. Bu Ratna menyerahkan dokumen itu kepada salah satu tamu yang berprofesi sebagai pengacara. Pak Arman. Iya. Tolong bacakan. Pak Arman menerima dokumen itu. Begitu membacanya, wajah beliau langsung berubah serius. Astagfirullah. Beliau menatap Raka. Kamu benar-benar membuat surat seperti ini? Raka memejamkan mata. Tidak menjawab. Pak Arman mulai membacakan isi surat itu. Saya, Raka Prasetyo, menyatakan bersedia mengakhiri rumah tangga saya apabila... Beliau berhenti sejenak, lalu menarik napas panjang. Seluruh tamu menunggu dengan tegang. Apabila saya berhasil menikah dengan perempuan yang berasal dari keluarga yang lebih berada. Ruangan langsung gaduh. Apa? Ya Allah. Jadi selama ini, aku langsung terduduk di kursi. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku memandang Raka. Mas. Itu benar. Dia menutup wajahnya. Aurel. Tolong dengarkan aku. Dengarkan apa? Aku berdiri. Jadi selama ini, aku hanya batu loncatan. Dia langsung menggeleng. Tidak. Lalu surat itu apa? Dia tidak mampu menjawab. Bu Ratna kembali berbicara. Surat itu memang tidak pernah dipakai. Tapi itu membuktikan kalau sejak dulu Raka memang berniat meninggalkan Aurel demi kehidupan yang lebih mewah. Maya langsung membelalakan mata. Dia menoleh kepada Raka. Kamu bilang kamu mencintaiku. Raka menjawab lirih. Aku memang mencintaimu. Maya menggeleng sambil menangis. Kalau benar cinta, kenapa surat seperti ini ada? Pak Arman kembali membuka dokumen berikutnya. Di dalamnya terdapat salinan beberapa pesan elektronik. Beliau membaca salah satunya. Keluarga Maya punya perusahaan. Kalau aku menikah dengannya, karirku pasti lebih cepat naik. Suasana aula kembali hening. Semua tamu memandang Maya. Wajahnya benar-benar pucat. Air matanya terus mengalir. Selama ini, aku cuma dimanfaatkan. Tak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Aku menatap Maya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai perempuan yang merebut suamiku. Aku melihat seorang perempuan yang juga menjadi korban kebohongan. Namun, aku tetap tidak bisa melupakan kenyataan bahwa dia memilih percaya kepada Raka tanpa pernah bertanya kepadaku. Tiba-tiba, ayah Maya berdiri dari kursinya. Beliau berjalan perlahan menuju Raka. Semua orang mengira beliau akan memukulnya. Namun tidak. Beliau hanya menatap Raka dengan penuh kecewa. Saya punya satu pertanyaan. Raka mengangguk pelan. Jawab dengan jujur. Iya, Pak. Kamu menikahi anak saya. Karena cinta. Atau karena harta? Raka terdiam sangat lama. Keheningan itu sudah menjadi jawaban. Ayah Maya langsung memejamkan mata. Beliau berkata lirih. Saya salah memilih calon menantu. Namun,
Belum sempat suasana mereda, pintu aula kembali terbuka. 2 orang berpakaian rapi masuk sambil membawa map berlogo instansi pemerintah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara tegas, "Maaf, kami ingin bertemu Saudara Raka Prasetyo." Seluruh tamu menoleh. Raka langsung pucat. Petugas itu melanjutkan, "Kami menerima laporan mengenai dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dalam proses administrasi pernikahan ini." Jantungku berdegup sangat kencang. Ternyata, masalah ini bukan lagi sekadar pengkhianatan, tetapi telah berubah menjadi persoalan hukum yang membuat seluruh tamu tidak mampu berkata apa-apa. Semua tamu mengetahui kebenaran. Suasana aula berubah mencekam. 2 orang petugas berdiri di depan pintu dengan map di tangan. Musik pernikahan sudah lama berhenti. Lampu aula yang semula terasa hangat kini justru membuat suasana semakin menyesakkan. Semua tamu menatap Raka. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi ucapan selamat. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh tanda tanya. Salah seorang petugas melangkah maju. "Selamat siang. Apakah Saudara Raka Prasetyo ada di sini?" Raka menjawab pelan, "Saya." Petugas itu mengangguk. "Kami ingin meminta klarifikasi terkait dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pernikahan hari ini." Raka langsung menelan ludah. "Ada masalah apa, Pak?" Petugas itu membuka map. "Kami menerima laporan bahwa status perkawinan saudara diduga masih tercatat sebagai suami sah dari Ibu Aurel." Semua tamu langsung gempar. "Ya Allah. Jadi benar. Belum bercerai." Aku hanya berdiri diam. Air mataku sudah mengering. Entah mengapa, setelah semua penghinaan tadi, hatiku justru mulai terasa kosong. Petugas itu kembali bertanya, "Apakah saudara dapat menunjukkan dokumen perceraian yang telah berkekuatan hukum?" Raka terdiam. Tangannya mengepal. Tidak ada jawaban. Petugas kembali mengulang, "Apakah dokumen tersebut ada?" Raka menggeleng pelan, "Tidak." Ruangan langsung sunyi. Jawaban singkat itu menjadi pengakuan paling menyakitkan. Maya mulai menangis. Dia memegang gaun pengantinnya yang sejak tadi bergetar. "Raka, kamu bilang semuanya sudah selesai." Raka menutup wajahnya. Maaf." Maya langsung menggeleng keras. "Jangan bilang maaf. Kamu menghancurkan hidupku." Tangisnya pecah. Beberapa tamu perempuan ikut mengusap air mata. Ayah Maya berjalan menghampiri putrinya. Beliau memegang bahunya. "Maya." "Iya, Yah." Ayah kecewa. Tangis Maya semakin keras. "Tapi ayah tetap ayahmu. Kita pulang." Maya mengangguk pelan. Namun sebelum melangkah, dia menoleh kepadaku. Air matanya terus mengalir. "Aurel." Aku menatapnya. Aku tahu. Aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku benar-benar tidak tahu kalau semuanya masih seperti ini. Aku menghela napas panjang. "Maya." "Iya. Aku memang terluka. Sangat terluka. Tapi yang paling membuatku kecewa, bukan karena kamu mencintai Raka. Lalu, karena kamu lebih memilih percaya ucapan seorang laki-laki daripada bertanya kepada sahabatmu sendiri." Maya langsung menutup wajahnya. Tangisnya tak terbendung lagi. Di sisi lain, ibu mertuaku terduduk lemas. Beliau memegang dadanya. Beberapa kerabat mencoba menenangkannya. Namun tidak ada lagi yang membela beliau. Tante yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Bu Sri." "Iya. Kalau sejak awal ibu jujur, mungkin semua ini tidak akan terjadi."
Beliau hanya menangis, tak mampu membantah. Petugas kemudian menutup mapnya. Kami tidak akan membahas proses hukum di tempat ini. Tetapi kami meminta Saudara Raka untuk hadir memberikan keterangan sesuai prosedur. Raka mengangguk pelan. Saya mengerti. Wajahnya benar-benar kehilangan harapan. Pria yang tadi berdiri gagah di pelaminan, kini bahkan tidak sanggup mengangkat kepalanya. Aku memandang pelaminan itu. Beberapa menit lalu, tempat itu dipenuhi bunga dan senyum. Sekarang, dekorasi yang indah justru menjadi saksi runtuhnya sebuah kebohongan. Beberapa tamu mulai meninggalkan aula. Ada yang menggeleng kecewa. Ada yang berkata lirih. Kasihan istrinya. Kasihan juga perempuan satunya. Semuanya jadi korban. Aku mendengar semua itu. Namun aku tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Raka perlahan berjalan mendekatiku. Langkahnya berat. Matanya sembab. Aurel. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu. Aku tidak pantas minta maaf. Aku tetap diam. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum tipis. Mas. Iya. Penyesalan itu datang setelah semuanya terbongkar. Bukan sebelum kamu melakukannya. Raka langsung menundukkan kepala. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Saat aku hendak melangkah meninggalkan aula, tiba-tiba Raka berlutut di hadapanku. Seluruh tamu yang belum pulang langsung menoleh. Dengan suara bergetar, dia berkata, Aurel, jangan tinggalkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Air mataku kembali menggenang. Namun sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara seseorang dari belakang. Kesempatan. Kamu sudah diberi kesempatan selama 5 tahun, dan kamu sendiri yang menghancurkannya. Semua orang langsung menoleh. Ternyata, yang mengucapkan kalimat itu adalah ayah kandungku. Beliau baru saja tiba, dan kedatangannya akan mengubah arah hidupku untuk selamanya. Suamiku memohon ampun. Suasana aula kembali sunyi. Semua mata beralih ke arah pintu masuk. Ayahku berdiri di sana. Beliau mengenakan batik sederhana berwarna coklat. Wajahnya tenang. Namun sorot matanya penuh kekecewaan. Aku langsung meneteskan air mata. Yah. Beliau berjalan menghampiriku. Tanpa banyak bicara, beliau mengusap pelan kepalaku. Sudah, nak. Ayah di sini. Kalimat sederhana itu membuat benteng yang sejak tadi kutahan runtuh seketika. Aku memeluk ayahku erat. Tangisku pecah. Selama ini aku selalu berusaha terlihat kuat. Namun di pelukan ayah, aku kembali menjadi anak kecil yang hanya ingin merasa aman. Raka yang masih berlutut perlahan menatap ayahku. Om. Ayahku menoleh. Tatapannya tajam. Dulu, saat kamu melamar anak saya, kamu menggenggam tangan saya. Raka menunduk. Iya, Om. Kamu berjanji akan menjaganya. Air mata Raka mulai menetes. Iya. Lalu hari ini, dengan tangan yang sama, kamu menghancurkan hati anak saya di depan ratusan orang. Tak ada jawaban. Hanya isak tangis Raka yang terdengar pelan. Ayahku tidak membentaknya. Tidak memukulnya. Beliau hanya berkata dengan suara tenang. Kalau laki-laki berbuat salah, beranilah menanggung akibatnya. Bukan menangis setelah semuanya terbongkar. Kalimat itu membuat seluruh tamu terdiam. Beberapa orang bahkan mengangguk pelan. Raka kembali menatapku. Aurel. Aku diam. Aku tahu. Aku tidak pantas meminta apapun. Tapi
Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku memandang wajah yang dulu sangat kucintai. Wajah yang pernah membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Kini, yang kulihat hanyalah penyesalan. Namun penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Aku mau bertanya. Apa saja? Jawab dengan jujur. Dia mengangguk. Apa selama beberapa bulan terakhir? Setiap kali kamu bilang lembur, kamu sebenarnya sedang bersama Maya. Raka memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Iya. Dadaku kembali sesak. Jadi, setiap malam aku mendoakan keselamatanmu. Kamu justru sedang membangun kebohongan. Air mata Raka semakin deras. Aku hilaf. Aku menggeleng. Bukan. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Ruangan kembali hening. Aku melanjutkan. Mas. Iya. Kalau hari ini rahasiamu tidak terbongkar, apakah kamu akan tetap memberitahuku? Raka terdiam sangat lama sekali, hingga akhirnya dia menggeleng pelan. Tidak. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku tersenyum pahit. Terima kasih. Karena akhirnya kamu jujur. Maya yang sejak tadi menangis tiba-tiba berdiri. Dia menghampiriku dengan langkah pelan. Aurel. Aku menoleh. Aku tahu. Aku sudah kehilangan hak untuk disebut sahabatmu. Air matanya terus mengalir. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menghancurkan rumah tanggamu. Aku memandangnya. Mungkin. Tapi kamu juga tidak pernah berusaha menyelamatkannya. Maya langsung menutup wajahnya. Tak ada yang mampu membantah kalimat itu. Raka kembali berlutut. Aurel. Tolong. Aku rela melakukan apa saja. Asal kamu mau memaafkanku. Aku mengusap air mataku. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Raka langsung mengangkat kepala. Wajahnya penuh harapan. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Aku memaafkan. Tapi harapan di wajahnya perlahan memudar. Aku tidak akan kembali. Ruangan kembali sunyi. Maaf. Bukan tiket untuk mengulang kesalahan. Dan cinta. Tidak cukup kalau kepercayaan sudah dihancurkan. Air mata Raka jatuh tanpa henti. Dia menundukkan kepala hingga menyentuh lantai. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini selalu terlihat percaya diri, benar-benar hancur di depan semua orang. Ayahku menggenggam tanganku. Ayo pulang. Aku mengangguk. Namun tepat saat kami hendak melangkah keluar dari aula, ponsel Bu Ratna tiba-tiba berdering. Beliau melihat layar, lalu wajahnya berubah serius. Iya. Beberapa detik kemudian, beliau menatap Raka dengan sorot mata yang penuh kecewa. Apa? Benarkah? Telepon ditutup. Semua orang langsung memperhatikan. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Raka, masih ada satu orang lagi yang datang mencari kamu. Raka mengernyit. Siapa? Bu Ratna menatap pintu masuk aula. Dengan suara lirih, beliau berkata, perempuan itu mengaku, dia juga pernah dijanjikan akan dinikahi olehmu. Seluruh aula langsung gempar. Aku membeku. Maya menutup mulutnya karena syok. Sementara Raka, wajahnya berubah pucat pasi. Ternyata, kebohongan yang selama ini disembunyikannya masih belum berakhir.
Sahabatku mengakui semuanya. Suasana aula kembali berubah kacau. Semua tamu saling berbisik. Ucapan Bu Ratna barusan membuat semua orang membeku. Masih ada satu perempuan lagi yang mengaku pernah dijanjikan akan dinikahi oleh Raka. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa semakin sesak. Aku sempat berpikir, pengkhianatan ini hanya melibatkan aku dan Maya. Ternyata, masih ada cerita lain yang belum kami ketahui. Raka langsung berdiri. Wajahnya pucat. Itu bohong. Bu Ratna menatapnya tajam. Bohong? Iya. Saya tidak kenal siapapun. Beliau menggeleng pelan. Kalau memang tidak kenal, kenapa wajahmu sepucat itu? Raka langsung kehilangan kata-kata. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan muda masuk ke dalam aula. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Pakaiannya sederhana. Matanya sembab seperti habis menangis. Begitu melihat Raka, dia langsung berhenti melangkah. Mas. Suara perempuan itu bergetar. Aku menoleh kepada Maya. Wajah sahabatku benar-benar kehilangan warna. Dia juga tampak tidak mengenal perempuan tersebut. Perempuan itu berkata pelan, "Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin memastikan satu hal." Dia mengangkat sebuah kotak kecil. Kotak cincin. Semua tamu langsung memperhatikannya. Mas Raka. Iya. Bukankah cincin ini yang dulu Mas berikan sambil bilang, "Tunggu aku. Setelah semua urusanku selesai, aku akan menikahimu." Ruangan langsung gaduh. Aku memejamkan mata. Maya langsung mundur beberapa langkah. Sementara Raka hanya mampu menundukkan kepala. Apa itu benar? Tanya Bu Ratna. Raka masih diam. Perempuan itu mengusap air matanya. 2 tahun lalu. Mas bilang pernikahan Mas hanya tinggal nama. Mas bilang sudah tidak mencintai istri Mas. Mas juga bilang, Mas sedang mengurus semuanya. Aku menggigit bibir. Kalimat itu sama persis seperti yang diceritakan Maya. Berarti, Raka menggunakan kebohongan yang sama kepada lebih dari satu perempuan. Maya langsung menoleh ke arahku. Air matanya mengalir deras. Aurel. Aku diam. Aku salah. Sangat salah. Aku terlalu mudah percaya. Tangisnya pecah. Aku mengkhianati persahabatan kita. Aku lebih memilih percaya kepada laki-laki daripada bertanya kepada sahabatku sendiri. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Namun, luka di hatiku masih terlalu dalam. Maya kemudian berdiri di tengah aula, menghadap seluruh tamu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Hari ini, aku ingin mengakui semuanya." Ruangan kembali sunyi. Aku memang mencintai Raka. Tapi, aku tidak pernah berniat merebut suami sahabatku. Aku percaya mereka sudah benar-benar berpisah. Dia mengusap air matanya. Itu bukan alasan. Aku tetap bersalah. Karena sebagai sahabat, aku tidak pernah mencari kebenaran dari Aurel. Semua tamu terdiam. Maya kemudian berbalik menghadapku. Perlahan, dia berlutut di hadapanku. Aurel, tolong berdiri. Aku mencoba mengangkatnya. Namun dia menggeleng. Biarkan aku. Air matanya terus menetes. Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tidak meminta kamu memaafkanku hari ini. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Tangisku ikut pecah. Aku tidak pernah membayangkan persahabatan yang kami bangun sejak remaja
Berakhir dengan pemandangan seperti ini. Tiba-tiba, plak. Suara tamparan kembali terdengar. Semua orang terkejut. Ternyata, yang menampar Maya adalah ibunya sendiri, Mama. Maya memegang pipinya sambil menangis. Ibunya juga menangis. Tamparan ini bukan karena Mama membencimu, tapi karena Mama gagal mendidikmu. Beliau memeluk Maya erat. Seorang perempuan tidak boleh mengambil kebahagiaan perempuan lain. Maya menangis di pelukan ibunya. Aku salah, Ma. Aku salah. Melihat semua itu, aku perlahan mendekati Maya, lalu mengangkat tubuhnya. Maya. Iya. Aku tidak tahu kapan luka ini akan sembuh. Tapi, aku tidak ingin hidupku dipenuhi kebencian. Dia menatapku. Mulai hari ini, jalan kita berbeda. Aku memaafkanmu sebagai manusia. Tapi, aku tidak bisa lagi kembali menjadi sahabatmu. Maya mengangguk sambil menangis. Aku mengerti. Itu memang akibat yang harus kuterima. Saat semua orang mulai mengira semuanya telah selesai, Raka tiba-tiba berteriak, "Cukup!" Semua langsung menoleh. Dia memegang kepalanya sendiri. Aku yang salah. Jangan salahkan mereka lagi. Air matanya mengalir deras. Aku yang membohongi Aurel. Aku yang membohongi Maya. Aku juga yang memberi harapan kepada perempuan lain. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, Raka mengakui semua kesalahannya di depan semua orang. Namun, pengakuan itu datang saat semuanya sudah terlambat. Tepat ketika suasana mulai tenang, ponsel ayahku berdering. Beliau menerima telepon itu. Wajahnya langsung berubah serius. Apa? Iya. Kami segera ke sana. Telepon ditutup. Aku langsung bertanya, "Yah, ada apa?" Beliau menatapku, lalu berkata dengan suara pelan, "Aurel, pengacaramu baru saja menelepon. Ada kabar yang akan mengubah hidupmu mulai hari ini." Aku langsung membeku. Aku tidak pernah menyangka keputusan yang akan kuambil setelah keluar dari gedung itu akan menjadi awal kehidupan baru yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Aku membuat keputusan besar. Aku masih berdiri di tengah aula. Air mataku belum benar-benar berhenti mengalir. Namun entah mengapa, setelah semua kebohongan itu terbongkar, hatiku justru terasa jauh lebih tenang. Mungkin karena akhirnya aku tidak lagi hidup di dalam kebohongan. Ayahku menggenggam pelan tanganku. Aurel. Iya, yah. Kita pulang. Aku mengangguk. Aku tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan di tempat itu. Gedung yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, hari ini justru menjadi tempat runtuhnya kepercayaanku. Aku mengambil tasku yang sejak tadi tergeletak di lantai. Map berisi rencana masa depan yang dulu ingin kubicarakan dengan Raka masih ada di dalamnya. Aku membukanya sebentar. Di halaman pertama tertulis tulisan tanganku sendiri. Rencana membeli rumah sederhana tahun depan. Aku tersenyum pahit. Rencana itu tak akan pernah terwujud bersama Raka. Saat aku hendak melangkah keluar, Raka kembali mengejarku. Aurel. Aku berhenti, namun aku tidak menoleh. Tolong. Jangan pergi. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Untuk apa aku bertahan? Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tersenyum kecil. Memperbaiki apa? Kita bisa mulai dari awal. Aku perlahan membalikkan badan.
lalu menatap matanya. Mas. Iya. Yang hancur bukan rumah, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun lagi hanya dengan janji. Raka kembali menangis. Dia mencoba memegang tanganku. Aku menariknya perlahan. Jangan. Aurel. Tolong. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng. Mas. Kalau hari ini rahasiamu tidak terbongkar, apakah kamu akan tetap datang kepadaku? Dia langsung terdiam. Aku kembali bertanya, apakah kamu akan tetap menikahi Maya? Air matanya jatuh. Perlahan. Dia mengangguk. Jawaban itu membuatku tersenyum. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya aku tidak lagi memiliki keraguan. Keputusanku sudah benar. Aku memandang seluruh tamu, lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua mendengar. Hari ini, aku tidak kehilangan suami. Aku hanya kehilangan seseorang yang sudah lama berhenti menghargai kesetiaanku. Ruangan langsung sunyi. Tak sedikit tamu yang mengangguk pelan. Aku melanjutkan. Dan hari ini, aku juga tidak kehilangan sahabat. Aku hanya kehilangan orang yang memilih mengabaikan kepercayaanku. Maya kembali menangis. Namun aku tahu, kalimat itu memang harus keluar. Bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menutup luka di hatiku. Aku menggandeng tangan ayahku. Kami mulai berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa jauh lebih ringan. Seolah beban yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Namun baru beberapa meter, ponsel ayahku kembali berdering. Beliau melihat layar, lalu menyerahkannya kepadaku. Ini dari Pak Dimas. Aku langsung mengenalnya. Beliau adalah pengacara keluarga kami. Aku mengangkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Aurel. Saya sudah mendapat kabar semuanya. Iya, Pak. Saya hanya ingin memberitahu. Apa, Pak? Seluruh berkas gugatan cerai yang dulu Ibu siapkan masih aktif. Jantungku mulai berdebar. Kalau Ibu setuju, prosesnya bisa langsung dilanjutkan. Aku menutup mata. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku melihat jalan keluar. Aku menjawab dengan suara mantap. Pak. Iya. Tolong lanjutkan. Baik. Mulai hari ini, saya tidak akan mencabut gugatan itu. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Raka yang mendengar percakapan itu langsung berlari menghampiriku. Aurel. Aku berhenti. Tolong jangan. Mas. Iya. Aku sudah selesai. Selesai marah. Selesai menangis. Dan selesai mempertahankan orang yang tidak lagi ingin bersamaku. Tangis Raka pecah. Dia terduduk di lantai. Seluruh tamu hanya bisa melihat tanpa mampu berkata apa-apa. Aku menggenggam tangan ayahku lebih erat, lalu berjalan keluar dari aula. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi berjalan di belakang siapapun. Aku berjalan menuju hidupku sendiri. Namun, saat pintu mobil hendak kututup, Bu Ratna berlari menghampiriku. Nak. Aku menoleh. Beliau memberikan sebuah flash disk kecil. Ini. Apa ini, Bu? Beliau menatapku dengan wajah serius. Di dalamnya ada rekaman yang selama ini kusimpan. Rekaman apa? Beliau menghela napas panjang. Rekaman pengakuan seseorang
yang akan membuktikan bahwa ada orang lain yang selama ini membantu Raka menutupi semua kebohongannya. Aku langsung membeku. Selama ini, aku mengira semua pelaku sudah terungkap. Ternyata, masih ada satu orang lagi. Dan saat identitasnya diketahui, seluruh keluarga Raka benar-benar kehilangan segalanya. Orang yang selama ini diam akhirnya bicara. Tanganku masih menggenggam flash disk kecil pemberian Bu Ratna. Ukurannya memang sangat kecil. Namun entah mengapa, aku merasa benda itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua kebohongan yang baru saja terbongkar. Aku menatap Bu Ratna. Bu. Iya, Nak. Apa isi rekaman ini? Beliau menghela napas panjang. Saya berharap kamu tidak pernah perlu mendengarnya. Tapi ternyata, keadaan memaksa semuanya harus dibuka. Dadaku mulai berdebar. Ayahku menatap Bu Ratna. Lebih baik kita dengarkan sekarang. Beliau mengangguk pelan. Kami kembali masuk ke salah satu ruangan kecil di hotel. Tidak banyak orang yang ikut. Hanya aku, ayahku, Bu Ratna, Raka, Maya, orang tua Maya, dan beberapa kerabat terdekat. Suasana benar-benar sunyi. Bu Ratna menyerahkan flash disk itu kepada salah seorang panitia. Tak lama kemudian, rekaman diputar melalui layar besar. Layar masih hitam. Lalu terdengar suara seorang wanita. Suara itu sangat kukenal. Aku langsung membeku. Itu. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau terlihat pucat. Di layar belum terlihat siapapun. Namun suara itu jelas sekali. Raka, kalau kamu memang ingin menikahi Maya, jangan bilang dulu ke Aurel. Aku langsung menahan napas. Suara itu adalah suara ibu mertuaku. Ruangan langsung hening. Raka memejamkan mata. Bu Ratna hanya menunduk. Rekaman terus berjalan. Biar ibu yang menghadapi Aurel nanti. Yang penting kamu dapat hidup yang lebih baik. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak menyangka. Selama ini, orang yang selalu kupanggil ibu, ternyata mengetahui semuanya. Rekaman berlanjut. Suara Raka terdengar pelan. Tapi Bu, kalau Aurel tahu. Suara ibu mertuaku menjawab. Dia perempuan sabar. Dia pasti mengalah. Dadaku seperti dihantam sesuatu. Jadi, kesabaranku selama ini justru dijadikan alasan untuk menyakitiku. Ruangan dipenuhi isak tangis. Ibu mertuaku langsung menutup wajahnya. Ampun. Ampun. Beliau terus mengulang kalimat itu. Aku hanya memandang beliau. Hatiku benar-benar hancur. Namun, rekaman itu belum selesai. Terdengar suara Raka kembali. Kalau Maya tahu aku belum cerai. Suara ibu mertuaku menjawab. Bilang saja prosesnya sudah selesai. Nanti urusan sisanya dipikir belakangan. Maya langsung terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti. Ya Allah. Jadi, aku benar-benar dibohongi. Ayah Maya berdiri. Beliau menatap ibu mertuaku. Bu. Iya. Saya tidak menyangka. Seorang ibu bisa menyarankan anaknya berbohong seperti ini. Beliau hanya menangis. Tidak mampu mengangkat wajahnya. Beberapa saat kemudian, rekaman selesai. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Bu Ratna berdiri perlahan. Lalu berkata, selama ini, saya menyimpan rekaman itu. Karena saya berharap mereka sadar. Tapi, mereka justru melangkah semakin jauh. Saat itulah, ibu mertuaku bangkit dari kursinya.
Beliau berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya terasa berat. Begitu sampai di depanku, beliau langsung berlutut. Aurel. Air mata beliau tidak berhenti mengalir. Ibu. Tidak pantas disebut ibu. Aku langsung menahan beliau. Bu. Tolong berdiri. Beliau menggeleng. Tidak. Sebelum kamu memaafkan ibu. Aku ikut menangis. Bu. Selama 5 tahun. Kamu menyayangi ibu seperti ibu kandungmu. Tapi ibu justru membalas semua itu dengan pengkhianatan. Tangis beliau semakin keras. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Bu. Iya. Saya memaafkan ibu. Beliau langsung menangis terseduh-seduh. Tapi aku melanjutkan. Memaafkan. Bukan berarti semua bisa kembali seperti dulu. Beliau mengangguk. Ibu mengerti. Itu memang hukuman yang pantas. Sementara itu, Raka masih duduk menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang membelanya. Ibunya sendiri mengakui kesalahan. Bu Ratna membuka semua rahasia. Maya meninggalkannya. Aku pun memilih pergi. Dia benar-benar kehilangan semuanya. Saat aku hendak keluar dari ruangan, ponsel Raka berdering. Dia melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Apa? Iya, Pak. Saya mengerti. Telepon ditutup. Aku tidak berniat bertanya. Namun Raka sendiri berkata lirih. Perusahaanku memutuskan memberhentikanku. Ruangan kembali sunyi. Dalam 1 hari, dia kehilangan istri, kehilangan calon istri, kehilangan kepercayaan keluarga, dan kini, kehilangan pekerjaannya. Aku memandangnya beberapa detik, lalu berkata pelan, Mas, semoga setelah semua ini, kamu benar-benar belajar menjadi manusia yang lebih jujur. Aku pun berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Namun aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, Raka dan Maya akan datang ke rumah ayahku. Bukan untuk meminta kembali cinta, melainkan membawa sebuah permintaan yang membuat hatiku kembali diuji. Penyesalan yang datang terlambat. 3 minggu telah berlalu sejak hari yang menghancurkan hidupku. Hari pernikahan yang berubah menjadi hari terbongkarnya semua kebohongan itu perlahan mulai menjadi kenangan. Aku kini tinggal bersama ayah. Rumah sederhana peninggalan almarhum ibu terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi telepon yang dipenuhi alasan. Tidak ada lagi malam-malam panjang menunggu suami yang tak pernah pulang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku belajar mencintai diriku sendiri. Setiap pagi aku membantu ayah membuka toko sembako kecil milik keluarga. Meski penghasilannya tidak sebesar pekerjaanku dulu, hatiku jauh lebih tenang. Ayah sering berkata, Aurel. Iya, ya. Rezeki yang sedikit, tapi bikin hati tenang. Jauh lebih berharga. Aku selalu mengangguk sambil tersenyum. Kini aku mulai mengerti maksudnya. Suatu sore, saat aku sedang menyusun barang di rak toko, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Kupikir pelanggan. Namun beberapa detik kemudian, suara yang sangat kukenal terdengar dari luar. Aurel. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku mengenali suara itu. Raka. Aku keluar perlahan. Di depan pagar, Raka berdiri dengan pakaian yang sangat sederhana. Tidak lagi mengenakan kemeja mahal. Tidak lagi membawa mobil mewah. Wajahnya jauh lebih kurus. Jenggotnya mulai tumbuh tidak terurus. Di sampingnya, berdiri Maya.
Ia juga terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi riasan tebal. Tidak ada lagi tas bermerek yang dulu sering dibanggakannya. Yang ada hanyalah wajah penuh penyesalan. Ayah keluar dari dalam rumah. Beliau berdiri di sampingku. Ada perlu apa? Suara ayah tetap tenang. Raka langsung menundukkan kepala. Om, saya datang bukan untuk meminta Aurel kembali. Ayah mengangguk. Lalu, saya hanya ingin meminta maaf sekali lagi. Aku memandang mereka berdua. Tak ada lagi kemarahan di hatiku. Yang tersisa hanya rasa lelah. Raka berkata pelan. Aurel. Iya. Aku kehilangan pekerjaan. Aku juga sudah keluar dari rumah. Aku hidup sendiri sekarang. Aku hanya mengangguk. Aku tidak merasa senang mendengarnya. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah berharap hidupnya hancur. Aku hanya ingin dia jujur. Maya kemudian melangkah maju. Aurel. Iya. Aku juga ingin meminta maaf. Aku sudah memutuskan pindah keluar kota. Aku sedikit terkejut. Kenapa? Aku ingin memulai hidup baru. Aku tidak sanggup terus hidup dengan rasa bersalah. Air matanya kembali menetes. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Apa itu? Cincin. Cincin yang dulu dipakai saat acara itu. Aku tidak ingin menyimpannya lagi. Dia menyerahkannya kepada Raka. Lupakan semuanya. Mulai hari ini, kita benar-benar selesai. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Tak ada sedikit pun usaha darinya untuk menahan Maya. Mungkin dia sadar. Semuanya memang sudah berakhir. Suasana kembali sunyi. Beberapa menit tidak ada yang berbicara. Lalu Raka menatapku. Aurel. Iya. Aku tahu. Aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, apakah suatu hari nanti, kamu bisa benar-benar memaafkanku? Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Wajahnya sedikit terangkat. Tapi, aku tidak akan menghapus pelajaran yang kamu tinggalkan. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku melanjutkan. Kalau dulu aku terus bertahan. Itu karena aku takut memulai hidup baru. Sekarang, aku justru bersyukur. Karena akhirnya aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Air mata Raka kembali jatuh. Saat itulah, ayahku membuka pintu pagar. Semua orang menatap beliau. Beliau berkata, kalau urusan kalian sudah selesai, pulanglah. Bukan karena kami membenci kalian, tapi karena Aurel berhak hidup tenang. Raka mengangguk. Iya, Om. Sebelum pergi, Raka menatapku untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Untuk apa? Karena selama 5 tahun, kamu pernah menjadi istri terbaik. Aku yang gagal menjadi suami. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya doa. Semoga dia benar-benar berubah menjadi manusia yang lebih baik. Mobil itu perlahan pergi. Aku memandangnya sampai menghilang di ujung jalan. Ayah menepuk bahuku. Sudah selesai. Aku mengangguk. Iya, yah. Namun ternyata, takdir masih menyimpan satu kejutan terakhir untukku. Keesokan paginya, seseorang datang membawa sebuah surat dari notaris. Di bagian depannya tertulis namaku. Dan isi surat itu akan menjadi awal kebahagiaan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Akhir yang mengharukan.
Keesokan paginya, mentari baru saja muncul. Aku sedang menyiram bunga di halaman rumah ayah. Udara terasa begitu sejuk. Sudah lama aku tidak merasakan pagi setenang ini. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu telepon. Tidak ada lagi rasa takut dibohongi. Aku mulai menikmati hidupku yang baru. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang membawa map berwarna coklat. Permisi. Apakah benar ini rumah Ibu Aurel? Iya. Saya dari kantor notaris. Aku mengernyit. Notaris? Iya. Ada surat yang harus langsung diserahkan kepada ibu. Aku menerima map itu dengan bingung. Ayah ikut mendekat. Silakan dibuka. Tanganku perlahan membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi. Aku membaca halaman pertama. Mataku langsung membelalak. Yah. Ayah ikut melihat. Kenapa? Aku hampir tidak percaya. Di sana tertulis bahwa almarhum pamanku yang selama ini tinggal di luar kota ternyata meninggalkan sebagian asetnya untukku. Aku benar-benar terkejut. Selama ini aku bahkan tidak pernah berharap apapun. Pria dari kantor notaris tersenyum. Almarhum meninggalkan pesan. Pesan apa? Beliau menyerahkan sepucuk surat. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan paman membuat air mataku kembali mengalir. Aurel, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti paman sudah tidak ada. Aku menggigit bibir. Aku melanjutkan membaca. Paman selalu melihatmu sebagai anak yang pekerja keras. Jangan pernah merasa hidupmu berakhir hanya karena seseorang mengkhianatimu. Karena orang baik akan selalu menemukan jalannya sendiri. Air mataku jatuh satu persatu. Ayah mengusap bahuku pelan. Di bagian akhir surat tertulis, gunakan peninggalan ini untuk membangun hidupmu. Bukan untuk membalas dendam. Karena kemenangan terbesar bukan saat melihat orang yang menyakitimu menderita. Melainkan saat kamu bisa hidup bahagia tanpa membenci siapapun. Aku memeluk surat itu erat. Beberapa bulan kemudian, aku menggunakan sebagian uang warisan itu untuk membuka butik kecil. Butik yang dulu hanya menjadi impianku. Aku memberi nama toko itu Langkah Baru. Karena memang, disitulah hidupku dimulai kembali. Perlahan usahaku berkembang. Banyak pelanggan datang. Aku mempekerjakan beberapa perempuan yang juga pernah mengalami kesulitan hidup. Aku ingin mereka punya kesempatan yang sama. Bangkit, tanpa harus bergantung pada siapapun. Suatu sore, saat sedang melayani pelanggan, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Raka. Dia hanya memandang butikku dari kejauhan. Wajahnya jauh lebih tenang. Dia tidak mendekat, tidak memanggil namaku. Hanya tersenyum kecil. Lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Aku membalas dengan anggukan pelan. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup. Dia kemudian berbalik dan pergi untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Maya diterima bekerja di sebuah yayasan sosial di luar kota. Dia memilih mengabdikan hidupnya membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan. Saat membaca kabar itu, aku tersenyum. Semoga dia benar-benar menemukan jalan hidup yang lebih baik. Hubunganku dengan Bu Ratna juga perlahan membaik. Sesekali beliau datang ke butik. Bukan sebagai orang yang pernah menyakitiku, tetapi sebagai seorang guru yang selalu memberi nasihat. Suatu hari beliau berkata, Aurel. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih berhenti membawa luka.
Aku tersenyum sambil menggenggam tangan beliau. Semua orang berhak mendapat kesempatan menjadi lebih baik, Bu. Beliau mengangguk sambil menahan air mata. Sore itu, aku berdiri di depan butikku, melihat matahari perlahan tenggelam. Aku teringat diriku beberapa bulan yang lalu. Perempuan yang menangis di depan pelaminan. Perempuan yang merasa hidupnya telah berakhir. Ternyata, hari itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih indah. Kini aku mengerti. Pengkhianatan memang meninggalkan luka. Namun luka itu tidak harus menjadi penjara seumur hidup. Karena setiap perempuan berhak bangkit, berhak bahagia, dan berhak memilih dirinya sendiri.